khitbah, Gus Miftah datang. Begitu acara selanjutnya mendengarkan petua dari Gus Miftah, saya mau naik panggung, dicegat sama mbak-mbak seksi. Saya bingung, semuanya minta selfie. Delok dhuwur susu, ngisor pupu, kan aku pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, tuan-tuan guru, para habaib, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pemangku adat yang semuanya saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, jajaran Forkompinda, Bapak pejabat Bupati, Kapolres, Dandim, Ketua DPRD, dan semua pejabat dalam semua tingkatannya yang saya hormati. Segenap panitia pengajian dalam rangka pengajian umum memperingati 1 abad Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun. Tepuk tangan untuk PSHT. Serta Bapak Ibu warga masyarakat Kota Waringin Barat yang berbahagia. Makan nasi berkat, minumnya susu. Hei warga Kota Waringin Barat, I love you. Cinta itu menjadikan sesuatu yang berat menjadi ringan, menjadi sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka saya katakan, bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Sesuatu yang mustahil sekalipun itu menjadi mungkin ketika yang berbicara adalah cinta. Maka Rasulullah pernah mengatakan, aradallah an takuna mahbuban la muhibban. Allah menghendaki kalian tidak hanya sekedar mencintai, tapi juga dicintai. Coba Bapak Ibu, para pendekar jawab, Anda pilih mana? Mencintai apa dicintai? Mencintai apa dicintai? Ingat quote Gus Miftah, mencintai, menikahi orang yang kita cintai itu harapan, tapi mencintai orang yang kita nikahi adalah kewajiban. Mencintai, menikahi orang yang kita cintai itu harapan, karena banyak orang yang berharap menikah dengan yang dicintai tapi tidak keturutan. Maka yang terjadi adalah PHP, pendekar hampir punah. Banyak orang yang mencintai tapi tidak dicintai, maka yang terjadi bertepuk sebelah tangan.
Kan kasihan, nyamuk saja nyamuk saja ditepuk dengan kedua belah telapak tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Kalau saya datang atas nama cinta, PSHT menerima dengan nama cinta, maka kecintaan itu akan melahirkan sesuatu yang istimewa, minimal bahagia. Saya datang atas nama cinta, di atas meja banyak minuman, kopi, pokari, macem-macem, tapi sayangnya satu, nggak ada degannya. Saya datang dengan baik, Anda menerima dengan baik, maka akan melahirkan sesuatu yang baik. Walaupun kalau nggak ada degan tetap kurang baik. Demi Allah saya tidak minta, hanya mengingatkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita mampu mencintai Allah dan Allah mencintai kita? Kalau kita dicintai oleh manusia, belum tentu manusia itu bisa membahagiakan kita. Ono kalane bocah lanang seneng karo bocah wedok, "Dik, aku seneng karo awakmu, tapi sorry aku rung iso nyeneng ke awakmu." "Dek, aku mencintaimu, tapi mohon maaf saya belum bisa membahagiakanmu." Cewek sekarang kok ada cowok ngomong seperti itu, pasti dijawab, "Saya tahu mas, Anda mencintai saya, tapi karena Anda belum bisa membahagiakan saya, maka saya mencari orang yang bisa membahagiakan saya." Karena jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Betul? Gak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Makanya cowok harus paham, cewek itu paling tidak seneng dengan cowok, satu omong kosong, dua otak kosong, tiga dompet kosong. Betul Pak? Makanya saya bilang, ketika istrinya Mas Dedi baru saya nikahkan, Sabrina nikah dengan Deddy Corbuzier, Sabrina tanya sama saya, "Gus, ada nggak kriteria suami jahat?" "Oh ada." "Siapa itu suami jahat?" "Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya." Sangel, angel. Santai saja mas, masih sore, mbak-mbak dan ibu-ibu kita muliakan, nanti malam kita bantai. Sama, kalau degan tidak datang panitia kita bantai. Kalau kita mencintai manusia, belum tentu manusia itu membalas kebaikan cinta kita. Makanya banyak orang yang stres karena cintanya tidak berbalas. Bertepuk tangan. Kenapa? Karena tidak ada balasan dari cinta yang dia maksud. Makanya kenapa ada istilah jomblo merana. Malam hari ini ada yang jomblo? Santai. Ar-Rum 21 Allah mengatakan manusia Allah ciptakan berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau sampai hari ini Anda tidak punya pasangan, jelas Anda bukan manusia. Maka saya doakan yang jomblo, saya doakan sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Tapi santai mas, saya itu dulu zaman kuliah yang nggak punya pacar hanya saya. Saya tidak pacaran, saya jomblo waktu itu bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Karena saya paling miskin.
di antara teman yang lain. Tapi saya punya keyakinan akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Makanya mohon maaf, mas-mas kalau seneng sama cewek, kalau mengikuti omongan saya, lakukan satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Wirungono, jangan terlalu lama pacaran. Orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Santai nih, lah seneng lamar. Bingung Gus, milih siapa? Istikharah. Tapi ingat, istikharah itu kalau ada dua pilihan. Kalau kamu ada dua cewek, kamu bingung milih yang mana, sholat istikharah. Tapi sebelum istikharah, pastikan bahwa dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan, gak ada yang mau kamu istikharahi, kan goblok gitu. Akhirnya nangis. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Kalau quote saya enggak itu yang galak. Cinta kamu ditolak, kamu bilang, jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Modar langsung malaikatnya bengok, piye to ki kok geding aku. Nah, kalau kita mencintai manusia, kita bisa kecewa. Bagaimana tidak kecewa? Degannya nggak datang-datang. Kiai ini ya dipikir no masih. Saya malah kayak gini nih nggak pernah minum. Saya itu salah satu rahasia bugar saya nggak pernah minum air kemasan. Seperti soft drink, soft tech, saya nggak pernah minum. Ya, tak kasihnya. Nangkape pinter, mantan copet. Coba yang belakang, awas. Kancane ya dipikir. Kiai ini ra dipikir. Tetapi apa? Ada jaminan kebahagiaan manakala kita mencintai Allah. Allah pasti mencintai kita. Dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ahabba abdi fa ahbabtu liqa'ahu. Wa idza kariha liqa'i fa karihtu liqa'ahu." Ketika seorang hamba cinta ketemu dengan aku, kata Allah, maka aku mencintai hambaku. Wa idza kariha liqa'i, tetapi ketika seorang hamba benci ketemu dengan aku, fa karihtu liqa'ahu, maka demikian pula aku benci ketemu dengan hambaku. Anda menjauh, aku menjauh, kata Allah. Kamu mendekat, aku mendekat. Makanya dalam hadis lain Allah mengatakan, ana inda dzanni abdi bi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kamu merasa Allah jauh, Allah jauh. Tapi kalau kamu merasa Allah dekat, Allah dekat. Pertanyaannya adalah sedekat apa kita dengan Allah? Karena hari ini banyak kita yang menganggap Allah seperti ambulan. Maksudnya apa? Hanya dicari saat butuh saja. Kalau orang butuh, orang goleki Gusti Allah. Seberapa cinta kita dengan Allah? Coba Anda lihat. Anda termasuk orang yang benci apa cinta? Indikasinya gampang kok. Ketika mendengarkan suara azan, apakah Anda memenuhi suara panggilan itu atau Anda cuek sama sekali gak dengar? Rata-rata cuek. Baru di sawah, di kebun, dengar adzan duhur berkumandang.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawaban ibu-ibu Kota Waringin Barat? Adzan menah. Kita itu seneng denger adzan cuman sekali bro. Kapan? Adzan maghrib bulan puasa. Itu pun bukan karena sholatnya, tapi karena berbukanya. Yang kurang ajar tuh orang Jawa. Saya punya acara kultum, kuliah 7 menit bersama Gus Miftah di JTV. Yang nonton banyak, termasuk orang Jakarta, orang Jogja, semuanya nonton JTV. Kultumnya Gus Miftah. Saya pikir semua orang mencintai ceramah saya. Ternyata saya salah. Kenapa orang Jakarta nonton JTV Surabaya? Karena JTV Surabaya adzannya lebih dahulukan dibandingkan RCTI. Maka bila perlu maghribnya ikut Surabaya, imsaknya ikut Medan. Yang kurang ajar anak saya, Pak. Puasa, adzan ngasar, berbuka puasa. Saya tanya, Dek, ini baru asar, kenapa kamu berbuka puasa? Apa jawabannya? Mohon maaf, Bah, saya tidak bisa membedakan antara adzan maghrib dan adzan asar. Adzannya sama, matamu ya. Adzan kon beda. Nah, kedekatan kita kepada Allah inilah yang kemudian akan menjadikan kita tahu diri. Banyak hari ini orang tidak tahu diri. Mungkin kalau Anda lihat Instagram saya, medsos, saya pernah membuat quote. Apa bedanya tahu tempe dengan tahu diri? Tahu tempe makanan yang enak untuk hidup sehat. Tahu diri cara sehat untuk hidup yang enak. Maka tahu tempe is good, tahu diri is better. Hari ini banyak orang suka tahu tempe, tapi banyak yang nggak tahu diri. Hujan, alhamdulillah. Peraturannya pengajian hujan bubar. Ora iso cangkem. Alhamdulillah. Salah satu fungsi sholawat nariyah adalah mendatangkan degan. Di nariyah langsung teko degan. Lanjut. Monggo sing badhe kundur minggat mawon, monggo. Hujan pergi meninggalkan kenangan, Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya begini, kenapa hari ini banyak orang yang tidak tahu diri? Karena dia tidak paham kenapa kemudian dia diciptakan. Diciptakannya manusia jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan jun kecuali untuk beribadah. Maka tugas pokok manusia itu adalah ibadah. Nah, kenapa Bu? Untuk beribadah itu butuh diuji. Hidup itu pasti banyak ujian. Hidup itu pasti banyak cobaan. Saya ditanya, Gus, cobaan itu banyak? Iya, kalau cobaan pasti banyak. Kenapa? Karena kalau sedikit namanya cobain. Makanya untuk ibadah kita butuh istiqomah. Istiqomah itu berat, Gus. Iya, istiqomah itu pasti berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Kayak ibu-ibu curhat sama saya, Gus, kenapa rumah tangga itu rumit? Iya, rumah tangga itu pasti rumit. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Maka menjalaninya harus ikhlas. Ikhlas itu ciri-cirinya apa? Diam. Maka Anda yang bengok-bengok ini bukan ikhlas, tapi iklan. Iya cangkemnya mesti rondo.
Insyaallah udane berkah, amin. Apa? Rasda udan. Kandani di selawati nariyah itu fungsinya dua, satu nekake degan, loro ngedeki udan. Selawat nariyah itu keren. Ada kopi panas, kamu bacakan nariyah 100 kali, langsung dingin. Nanti salah satu fungsi nariyah lagi adalah kipas anginnya hidup, kalau ini masih mati. Peh. Yo digoyang-goyang ke bro, lak centor masuk angin dasku. Iki ngenyek iki langsung telu iki lho. Mau telat saiki telu. Iki ngombene iki apa ngombori cangkem sapi. Nah ya, ngajine sampai subuh lah ngene iki. Cangkeme 1 kelapa 1 jam. Nah Bapak Ibu, tujuan utama pokok manusia itu apa? Ibadah. Maka persoalannya adalah mampu nggak kita mengkreasikan seluruh yang kita lakukan bernilai ibadah. Contoh, kamu pendekar, latihan silat itu bisa nggak jadi ibadah? Bisa. Tujuannya apa? Rasulullah mengatakan apa? Mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Artinya apa? Kamu olah kanuragan untuk mendapatkan bodi yang bagus, yang kuat, itu ibadah. Makanya Nabi Muhammad itu badannya bagus. Makanya kamu pendekar perutnya jangan besar-besar. Karena ada survei yang membuktikan cowok yang perutnya besar manuke cilik. Ketoke wetenge gede dibuka sarunge isine mung kaya pentil. Iya to ki. Ame diketu. Jadi mengkreasikan semuanya menjadi ibadah. Enggak ada sesuatu pun yang tidak bernilai ibadah selama niat kita benar. Nah, Bapak Ibu, untuk ibadah itu supaya kita istiqomah banyak diuji oleh Allah. Maka disitulah kemudian dibutuhkan konsistensi, tahu diri untuk apa kita diciptakan. Oh, untuk ibadah. Berarti semuanya kita lakukan niatnya ibadah. Jadi pendekar ibadah. Maka supaya ibadahmu benar, saya sering ditanya, pas saya di Bali Pak, saya ketemu bule dari Australia. Kebetulan saya sering mengislamkan orang-orang bule yang gak punya agama. Dia tanya begini sama saya, Mr. Gus Miftah, I want to ask you. Mesti otakmu ora nyandak ta iki. Bahasa Inggris itu gampang bro. Buku bahasa Inggrisnya book. Buku jatuh ke book. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock. Jam tangan rusak o'clock. Kucing bahasa Inggrisnya cat. Kucing sikile papat, cat biyen. Anyar wimbahmu anyar. Saya ditanya begini Bapak Ibu, Gus Miftah, kenapa agama itu banyak aturannya? Jawaban saya sederhana. Ada bule yang tanya, kenapa agama itu banyak aturannya? Jawabannya apa? Karena manusia banyak maunya.
Karena manusia banyak maunya, maka harus banyak aturannya. Kalau gak diatur, remuk sum. Makanya gak ada orang yang bisa lepas dari aturan. Di surga loh ada aturannya. Adam Hawa di surga. Apa peraturannya? Satu, gak boleh mendekati satu pohon yang namanya khuldi. Ternyata ada pelanggaran, makanya kemudian Nabi Adam ditilang. Apa bentuk tilangnya? Diusir dari surga. Lah di surga saja ada peraturan, apalagi di jalan. Makanya kenapa kemudian ada polisi lalu lintas. Awas, jangan kemakan isu hoak. Naik motor pakai sandal jepit ditilang. Itu hoak. Itu hanya anjuran. Anjuran warga Kota Waringin Barat, kalau naik motor jangan pakai sandal jepit. Kenapa? Karena kalau terjadi kecelakaan akan parah, maka pakai sepatu. Pak polisi takut kalau ada ibu-ibu naik motor pakai sandal. Fungsinya dua. Kalau ditilang, sandal iso nggih nabuki cangkeme polisi. Saya kemarin ngaji di Mabes Polri sama Pak Kabak Intelkam, Komjen Ahmad Doviri. Ini yang pegang intel seluruh Indonesia, namanya Pak Kabak, kepala badan. Evaluasi kinerja kepolisian, saya ditanya, Gus, apa pendapat Gus Miftah tentang polisi? Saya bilang, Jenderal mohon izin, saya tidak suka dengan polisi. Loh, sukanya polwan. Nah, polisi lanang nih. Ya aku senengnya polwan wedok sih. Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Ragil. Nah, apalagi kita hidup berbangsa dan bernegara. Di surga loh yang hidupnya nikmat Pak, ada aturannya. Gak mungkin manusia terlepas dari aturan. Adam, Hawa, kun anta wa zaujukal jannah, silakan kamu hidup di surga bersenang-senang. Tapi ingat, peraturannya satu, kata Allah, fala taqraba hadhihi syajarah, kamu jangan dekati pohon ini. Ternyata apa? Setan gak terima. Setan itu kan provokatif. Maka kalau Anda tanya sama saya, siapa yang membuat ujaran kebencian pertama kali? Siapa yang menyebarkan isu hoax pertama kali? Yang membuat hoax pertama kali itu adalah iblis. Korbannya siapa? Adam dan istrinya. Siapa istrinya Nabi Adam? Salah, istrinya Nabi Adam namanya Bu Adam. Tapi saya pesan satu, kalau ada orang Kota Waringin Barat namanya Ngadino, tolong istrinya jangan dipanggil Jeng. Ngadimin jangan Jeng. Jengat men. Kuwi ngadimin. Ketake wong ngacengan ketake. Peraturannya apa? Nggak boleh dekati pohon itu. Setan goda, provokatif, hoax. Maka coba Anda lihat, Nabi Adam itu korban hoax, dikeluarkan dari surga. Hanya korban hoax. Iblis pembuat hoax. Makanya kenapa kemudian di kepolisian akan menangkap orang yang suka menyebarkan ujaran kebencian. Ada peraturan. Anda jadi polisi, ada peraturan. Makanya kenapa ada divisi propam. Tentara sama, banser loh ono propame, provosnya. Anda jadi pendekar PSHT, pasti ada peraturannya. Lah siapakah manusia yang selamat? Manusia yang selamat adalah yang menegakkan aturan. Kemarin di Jawa Tengah ada seorang tentara membunuh istrinya, akhirnya apa? Dikejar sama provos, bunuh diri. Kenapa dia melakukan itu? Karena melanggar aturan. Kopda Muslimin namanya, jenenge Muslimin, kelakuannya dancuk.
Padahal nama itu kan doa ya. Contoh kenapa orang tua saya memberikan nama saya Miftah. Kunci apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya kalau ibu-ibu kota Waringin Barat pengen bahagia gampang, nikahkan anaknya dengan saya. Enggak, saya tetap tidak akan menikah lagi. Beneran. Kecuali kepepet. Enggak. Alhamdulillah Bapak Ibu, istri saya siap untuk dimadu. Abah, saya siap dimadu. Syaratnya asalkan Abah mau diracun. Matamu aku. Saya sering bilang, gak ada ceritanya laki-laki itu menang sama perempuan. Adam loh kalahnya sama Hawa. Yang diprovokasi oleh iblis itu Adam apa Hawa? Hawa. Hei Wawa, apa iblis? Kamu tahu gak kenapa pohon ini gak boleh didekati? Emangnya kenapa? Karena buahnya rasanya paling enak. Hawa terprovokasi, akhirnya apa? Matur sama Adam. Tak kasih tahu. Perempuan tuh kelemahannya di telinga, cowok itu kelemahannya di mata, cewek kelemahannya di telinga. Makanya si iblis menggoda dengan kata-kata yang indah kepada si Hawa. Hawa menangis di hadapan Adam. Wong lanang delok wong wedok nangis ora bakal kuat atine. Kelepek-kelepek. Apa meneh ngadimin? Nah, kelepek-kelepek. Adam nggak kuat dengan tangisan si ngadimin. Si Hawa kok ngadimin. Akhirnya apa? Mereka berdua terprovokasi melanggar aturan. Buah khuldi dimakan, akhirnya fa'azallahuma syaiton, setan menggelincirkan Adam dan Hawa, diusir dari surga. Itulah alasan kenapa perempuan kalau diajak makan, dek makan di mana? Jawabannya terserah. Coba Anda lihat. Anda punya istri, Bu, mangan yang di, terserah. Tapi lucu nih begitu mandek nih makan, lu kok neng kene? Itulah perempuan. Susah untuk dimengerti. Wongnya ya teko iki. Ya melu guyu gitu. Biasanya jilbabe pink. Wong katanya makan di mana terserah, diajak makan kok neng kene. Walah cangkem itu. Pertanyaan saya, kenapa para perempuan ibu-ibu kalau diajak makan jawabannya terserah? Karena perempuan pernah punya masalah. Karena perempuan pernah salah milih makanan. Lawang buah apa-apa entuk malah milih khuldi, kan goblok gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kemudian kita menegakkan aturan? Jawabannya adalah dengan tahu diri. Allah yang mencipta untuk disembah, manusia dicipta untuk menyembah. Makanya harus tahu filosofinya manusia. Pendekar, banser, manusia diciptakan dari apa nak? Tanah. Kamu tahu kenapa manusia diciptakan dari tanah? Karena tanah itu bahasa Arabnya ardun, asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Supaya banyak belajar dari tanah. Tanah itu sifatnya ridho, ngalah. Diinjak-injak tidak berontak, dikencingi tidak emosi. Tapi Anda tahu, tanah didiamkan semakin lama harganya semakin mahal. Masuk Pak? Yang bilang masuk pasti RCTI, Rombongan Calok Tanah Indonesia. Manusia belajar dari tanah harus banyak ngalahnya. Makanya dulu Gus Miftah dibilang dasar Gus telek, ngalah, ramah salah. Saya bangga jadi telek. Buktinya apa? Gak ada orang yang berani-berani nginjak telek. Siapa yang berani nginjak telek? Makanya saya lebih pilih jadi telek dibandingkan jadi roti. Telek bisa jadi pupuk, roti dimakan jadi telek.
sifat tanah, pendekar. Belajar dari sifat tanah, ngalah, ridho. Jangan sombong. Manusia yang mampu belajar sifatnya tanah, ridho, ngalah, semakin lama harganya semakin mahal. Ada yang tanya, Gus, kalau manusia itu terbuat dari tanah, kenapa masih banyak orang yang suka marah-marah, suka emosi? Apakah mereka tidak terbuat dari tanah? Orang yang suka marah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Kamu jadi pendekar, jangan suka nakut-nakuti. Apakah orang yang suka nakut-nakuti tetap terbuat dari tanah? Tetap, namun barangkali tanah kuburan. Kamu jomblo, sukanya galau, tanah longsor. Sukanya belanja kayak ibu-ibu, jelas tanah abang. Wonge atos kayak ngadimin, tanah liat. Rongewu rolikur jeneng ngadimin. Kita doakan ngadimin masuk surga pertama kali. Berangkat selesai pengajian. Berarti rampung pengajian ngadimin modar. Dari sifatnya tanah. Maka apa? Disitulah kemudian kita dikenalkan dengan bahasa tawaduk, rendah hati. Rendah hati itu bukan rendah diri, Mas. Saya ingin sampaikan, perjalanan saya ngaji di lokalisasi dan klub malam itu dimulai dari tahun 2000. Semua orang memandang saya sebelah mata. Tapi saya tidak pernah sakit hati. Kenapa? Karena saya tahu kenapa orang itu memandang saya sebelah mata. Karena matanya cuma satu. Leh, cangkeme rondo. Iki lah. Bathoke kandel iki degan apa kambil ya? Iki lah tak ombe banyu lah sidatku kereminan. Acara selanjutnya ganti degan. Apa terus? Wes, iki tak tambahin didik berarti wis sak jam. Allah kira ngersake ampul ya. Dulu itu kan di Jawa Tengah ada santri kondang. Namanya Saridin. Saridin. Terkenalnya Syekh Jangkung. Saridin itu nyuwun sewu, Pak. Di mana ada air dipancing. Dia bilang, kanca-kancane ngomong, "Ember kok sing apa ana iwake, Din?" Saridin jawab, "Endi ana banyu mesti ana iwake." Makanya dia itu merupakan kesayangan santri kesayangan para wali. Orang nggak percaya, jajal ke, ana degan ana banyune, apa ana iwake? Atas izin Allah, Saridin buka degan, dibuka ana lelene. Padha ning kene dibuka jaluk degan teko kambile. Yes, maklum ngadimin. Nah, belajar dari filosofi tanah itu, waktu itu mohon maaf, semua orang menyepelekan apa yang saya lakukan. Tapi saya punya prinsip. Ketika ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Saya sering bilang begini, hidup di dunia itu tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia.
Saya dulu disepelekan, Pak. Cah mabuk jak sholat, lonte jak sholat. Saya bilang, ya asik, kan pengajian sama lonte pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Cangkem, pantes nganggo kacamata terus. Ini kalau sampai kacamata saya buka, mas janda pingsan. Jadi dulu awalnya begini loh Pak, saya kan ngaji di klub malam. Lah, sebenarnya saya mulai banget pakai kacamata itu tahun 2019. Di Surabaya ada mbak-mbak klub malam. Gus, mbok ngaji ke sini. Acara ulang tahun klub malam. Saya datang siang-siang. Ternyata di depan di atas meja sudah banyak botol. Begitu saya datang, satu klub tuh heboh. Gus Miftah datang. Begitu acara selanjutnya mendengarkan petua dari Gus Miftah, saya mau naik panggung, dicegat sama mbak-mbak seksi. Saya bingung, semuanya minta selfie. Delok dhuwur susu, ngisor pupu. Kan aku pusing. Susu pupu, susu pupu. Padahal kan laki-laki itu seperti soda. Maksudnya kalau ketemu susu pasti gembira. Makanya namanya soda gembira. Kamu tahu kenapa namanya susu? Karena jumlahnya 2. Kalau 1 su. Makanya saya paling benci kalau ngopi dijuguh kopi susu. Itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Nah, padahal Allah itu menciptakan kita dengan 2 mata. Mata pertama untuk melihat kebaikan orang lain, mata kedua untuk melihat kesalahan-kesalahan kita. Lah selama ini kita balik, mata satu melihat keburukan orang lain, mata satu untuk melihat kebaikan kita. Makanya kita sombong. Seharusnya apa? Satu mata melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat kesalahan kita. Makanya syarat jadi kiai itu satu, kata Imam Al-Ghazali, alladzina yang duruna ilal ummah bi'aini rahmah, yang melihat orang lain dengan kacamata kasih sayang. Jadi gak boleh ada kebencian. Sebelum Ramadan saya berbeda pendapat dengan Ustadz Khalid Basalamah soal wayang. Gara-gara beliau bilang wayang haram, musnahkan. Saya tolak, gak bisa, ini budaya. Dulu Islam masuk tanah Jawa, wasilahnya budaya. Ribut saya, dibully macam-macam sama pendukungnya Ustadz Khalid. Miftah goblok, komentarnya ribuan. Sakit hati Gus, enggak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Lah sing komentar wong 15.000. Padahal ngadimen sing komentar wong 3. Makanya 2 kacamata. Yo, sebelum dilanjutkan kita selawatan dulu. Kerja men, kerja. Mongan mangan. Yo, selawatan. Mau selawatan Bapak Ibu? Minta lagu baru apa lagu lama? Baru, belum jadi. Apa men? Bisa apa wi, mbak-mbak mas wi? Joko Tingkir? Joko Tingkir ngombe dawet, sing tak pikir mau nganggo cawet. Semarang kaline budek, sing disawang matane. Kowe iki ngopo? Contoh cok, contoh. Gua kira rasa terlalu semangat, bayaranmu nggak jelas. Manuto penak. Apa? Minta lagu apa? Mendung tanpa udan. Kamu tahu mendung tanpa udan itu bahasa lainnya apa? Ngaceng tanpa kelon.
Angel. Ayo lagu apa njaluke? Dangdutan ditinggal rabi. Bojo loro halah bojo siji mumet ndas mulai. Ya sekane ditinggal rabi versi selawat. Semuanya bawa HP? Bisa dihidupkan? Ya, duripke. Wah, iki mesti HP-ne cross iki. Ketok flashnya redup.